menutup semua kebocoran. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Dan saya tidak gentar. Saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. KPK sebelumnya, sekarang ini KPK ini dapat dikatakan sudah disfungsi, gitu. Ya, karena formalitas, malah Kejaksaan Agung sekarang yang meroket kan. Iya. Iya. Nah KPK ini sekarang ya seperti itu. Terus mau diapakan? Apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan Pak Prabowo nanti untuk KPK ini? Kan itu. Iya. Saya belum melihat langkah-langkah apa sih untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan hukum. Langkah-langkahnya padahal janji-janji dan komitmen itu disampaikan berkali-kali ya. Yang paling diinginkan oleh rakyat. Iya. Justru itu yang paling diinginkan oleh rakyat. Dan justru itu yang sekarang sedang sangat menghantui kita, mencemaskan kita sebagai bangsa. Oke. Artinya Pak Mahfud belum bisa melihat kira-kira seperti apa nanti wajah pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Belum melihat. Saya malah masih agak pesimis kalau seperti ini nanti akan lemah. Dibuatkan lagi undang-undang untuk melemahkan. Yang sudah kuat nanti diuji ke MK. Yang uji ke MK itu tidak harus pemerintah, bisa menggunakan tangan orang lain kan. Iya kan? Ya, kamu nguji ke sana, nanti hakimnya digarap, pengadilannya digarap. Yeah. Itu bisa dalam teori. Mahfud MD pesimis Prabowo bisa memberantas korupsi karena langkah-langkah sekarang pelemahan KPK dan lain sebagainya semuanya masih kuat, sehingga Mahfud MD masih ragu dan pesimis kalau Prabowo Subianto akan menghilangkan korupsi. Mahfud juga meragukan ekonomi Indonesia akan tumbuh 7% dikarenakan memang korupsinya tinggi. Demikian kata Mahfud MD. Ya, terus masalahnya di mana? Masalah pertama, efisiensi, korupsi. Dan itu korupsi itu luar biasa loh. Yang saya ikut tangani langsung saja di kantor saya itu nilai korupsinya itu 677 triliun. Korupsi itu kalau bisa dipangkas, itu kita berikan ke UMKM, ya, UMKM dan sebagainya kita atur kembali. Nah, itu kan pertumbuhan ekonomi. Bisa katanya 7% itu angka realistis, gampang. Lalu birokrasi, misalnya gini, beberapa investor ngeluh ke saya, Pak, ini birokrasi kita ini tidak benar. Kami mau berinvestasi dipersulit. Dipertulis gimana? Dipersulitnya itu kalau kami minta izin diputar-putar kemana-mana. Dan baru selesai kalau kami nyuap. Nah kalau kami nyuap ketangkap, lalu bilang kami nyuap, padahal kami diperas untuk bayar. Kita kan tahu yang begini nih. Tapi kenapa tidak ditindak gitu? Mungkin nih loh kata, ya kenapa Bapak tidak tindak? Bapak kan Menko Polhukam, sudah saya tindak yang saya tahu. Dan besok akan ditindak lagi kalau saya jadi Wapres, akan diperluas tindakan seperti itu. Kalau saya Wapres. Itulah tekad daripada Mahfud MD yang mengatakan bahwa korupsi masih merajalela. Walaupun dia waktu itu masih menjabat Menko Polhukam, namun demikian pada kenyataannya dia tidak bisa atau tidak mampu untuk memberantas korupsi. Padahal power dia sebagai Menko Polhukam itu sudah sangat jelas. Dia masuk di dalam pemerintahan. Namun demikian, kenapa dia membongkar aibnya sendiri? Kenapa dia tidak mau berantas korupsi di dalam kantornya dia, di dalam kementeriannya dia, di dalam negaranya dia, padahal dia adalah Menko Polhukam yang membawahi atau punya bawahan menteri-menteri yang lain. Dia adalah Menko, kan bisa tinggal perintahkan saja. Seharusnya seperti itu, tidak hanya kuar-kuar saja Pak Mahfud. Mahfud MD juga menuduh kalau tidak pejabat-pejabat maksudnya kalau tidak mendukung Prabowo Gibran maka akan dicari-cari kesalahannya dan diungkit-ungkit, katanya Mahfud MD. Gimana toh Pak? Semua orang itu yang tidak mendukung Prabowo
itu ditekan habis-habisan, diancam karena korupsi lah. Isunya? Iya kan, isunya. Diancam karena korupsi, kalau kamu ndak dukung, awas ini kasusmu saya buka semua. Kan banyak gitu. Saya ndak, saya bilang. Nah, saya memang ndak punya kasus apa-apa. Ndak, saya bilang. Sama kayak quotes-nya ya. Orang tak jujur, hidupnya berasa disandra. Disandra. Mau berbuat apa ndak bisa. Gitu. Saya enggak tuh, enggak ada yang nekan-nekan politik. Itulah Mahfud MD yang membongkar borok-borok dalam pemerintahannya, padahal dia adalah ya dalam pemerintahan itu sendiri. Dan membongkar juga bahwa kalau tidak mendukung Prabowo Gibran maka akan dicari kasusnya. Padahal yang memaksa agar ASN mendukung adalah Ganjar Mahfud itu sendiri. Sebagaimana dilakukan oleh ASN Boyolali, di mana ASN dipaksa untuk memilih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Hari Raya channel yang berbahagia. Hari ini saya ingin membahas soal aparatur sipil negara ASN yang ada di Boyolali. Yang kemarin sempat viral adalah rekaman video seorang ASN perempuan yang sedang makan di sebuah warung atau kantin mungkin. Itu terekam dia ngomong mengeluhkan tentang pemaksaan politik yang ada di dalam lingkungan Kabupaten Boyolali. Dia menceritakan bahwa seluruh ASN Boyolali itu diwajibkan memilih Ganjar Pranowo. Sekarang karena gubernur yang sudah mencapreskan diri adalah Ganjar Pranowo dan dia dari PDIP. Artinya apa? Sebelum Ganjar Pranowo jadi capres itu arahannya atau paksaannya adalah memaksa memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan sanksi-sanksi tertentu. Jika tidak memilih akan dipindah ke tempat yang jauh, lalu diberi sanksi yang berat. Artinya ada seorang ASN yang saya pernah ketemu itu, dia seorang guru yang tiba-tiba harus dipindah jauh karena dia berbeda pilihan politik dengan bupatinya. Waktu itu bupatinya Seno Samudro. Lalu banyak orang berkomentar setelah itu viral bahwa itu hoax, bahwa itu berita tidak benar. Lalu penjabat gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan bahwa Bupati Said sekarang ya, itu tidak pernah memerintahkan ASN untuk memilih partai tertentu, dalam hal ini PDIP, memilih calon tertentu, dalam ini ada Ganjar Pranowo. Memang Pak penjabat gubernur, Bupati tidak memerintahkan, tapi yang memerintahkan adalah Bupati satunya, di belakang Bupati. Jadi di Boyolali itu ada orang yang jauh lebih berkuasa dari Bupati. Dan saya yakin semua orang di Boyolali, baik itu ASN maupun warganya, rakyatnya itu tahu siapa orang itu. Orang yang jauh lebih berkuasa dari bupati. Itu ada. Dan dialah yang memerintahkan. Jadi, kalau ada orang yang membantah video viral